Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan kesenian wayang dan perbincangan dalam tinjauan agama dan budaya. Bersama kita telah hadir beberapa tamu. Untuk edisi kali ini spesial sekali, ada Kiai Haji Mantap Sudarsono, dalang panutan kita. Di samping kiri saya, beliau adalah Wakil Sekjen PBNU Kiai Haji Imam Pitutuh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di pemirsa, Wayang dan Dakwah. Salam. Tamu kita yang kedua, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Bapak Iman Brotoseno. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam. Tamu kita yang ketiga, beliau adalah seorang budayawan, seorang penulis yang seluruh novelnya berkisah tentang wayang, Mas Yanusa Nugroho. Selamat datang Mas Yanusa Nugroho. Sekian kali bergabung di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, seperti biasa, mari kita saksikan lebih dulu sebuah sajian spesial, sebuah sajian istimewa, tampilan Pakliran Padat oleh Kiai Haji Mantap Sudarsono dalam lakon Bimo Ngaji. Selamat menyaksikan. Rekatot Yan Brotoseno kampuh poleng tang pintu ati sarirang kula tumong godhek wong jimbar dodo yen andika kumaleger kaya guntur kadang manggah Pandhawa mawa sindung yen mari oh kancut kumrekut manjing
Yuta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Rama Ruta Pawana Bana Margana Samirana Anwarayang Rining rono wisikan kuningan rimo bujleng boleh selanat setan podo kegujikan anang menungso mejenun iki ngrusak lengkaing gunung Reksamuka sapa kowe Gus kadang panenggak Pandhawa Bima Sena aranku ya Bratasena kowe sapa aku sing ngreksa Gunung Reksamuka iki aranku Kala Bayuta apa sababe kowe wani ngrusak wewangunan Mestuti pituduhing guruku aku bakal goleki kayu gung susuhe angin tuduh nagane ana ngendi wah mendem ngelmu wong iki ujar pegoran kok goleki mongso ketemu Balya kowe iku diloropake karo gurumu aja nyepelekke karo guruku ora gelem nuduhake aja takon dosa yen ora buta batangmu dolor-lor gagak sing ati-ati wah kokop getihmu kuwi ah
Ngararidu kang dadi lakuku. Astungkara sidham sekaring dawana langgeng. Bratasena aja duweni panyakra bawa yen to jeneng ulun Ngararidu. Sejatine ulun mung kepengin nodi sepira bobotmu nggonmu ngesti dawuhing gurumu Begawan Durna. Sumurupa sejatine kayugung susuwing angin kuwi mapan ana ing pribadimu. Kayugung tegese kayu gedhe, susuwing angin manggono ning napas. Kayugung susuwing angin dadi kowe kuwi satriya kang duweni adeg-adeg, kang jejeg yen to duweni gegayuhan. Tatanen napasmu, tatanen rasamu, karben wening ciptamu. Mengkono Bapa Bayu. Iya. Yen ngono aku iki disemoni guruku ora ngerti. Ya pancen mengkono. Wis tutukno Bratasena lakumu. Apa pituduhing gurumu wis tokno. Nyoh tak paringi andel pitaya wujuding sesupe ya ali-ali. Mustika manik ing tirta. Nggonen Bratasena. Tancutku mreko tumanjing samudra mulya banyu sumaput wentis melekangganira sumingep nampati setu-setu bondo ayu Yayah Tugu Sinukarta Sang Bimasena tupi mulat wiyaring samudra minang kalbu nglangut tanpa pagut jerone tanpa wangenan ombak sak gunung-gunung hanggung gumulung anempuh pareng jumaleger swarane mendung mentiyung sinartan kilat tatik bledek jumeder swarane nanging datan ngendhoni tiyah Sang Bratasena parikedah anggep yur telenging samudra nadyan mati mati ngurungkepi kautaman.
Kasunyatan yen aku ngimpi nyatane aku ora turu yen kasunyatan kedadiane kok nglengkara temen aneng bocah cilik ngadeg ana ngarepku Gus kowe sapa lan kowe anake sapa bocah saka ngendi Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng nggih Bratasena waspadakno Kang Permati sapa sejatine jeneng ulun wah kemethak kementus bocah cilik nyebut aku kulup ora sejatine kowe kuwi sapa aku ya kowe kowe ya aku kowe aja kebingung karo rasaku anane kowe bingung jalaran kowe durung dunung wah saya lalungitan tembung iki nggo tembung kang lungit nggon papan kang ngrungsit ora sadengah menungso bisa teka ing kene nadyan bisa teka ing kene tangeh lamun sira bakal bisa sabejagong kelawan jeneng ulun lah ya ulun iki tok sumbering gegayuhanmu Bimasena Bratasena wonten dawuh ulun nyuwun pangapunten anggen kula Cumantaka ora dadi ngopanane kowe Cumantaka urung tinarbuka wenganing rasamu ulun wis mangerteni sira ngupaya banyu suci Perwitasari sangkan paraning dumadi ya ngilmu kasampurnan rak ya ngono inggih ulun menika ingkang kula upadi ngelmu sangkan paraning dumadi werdine mengkene sangkan paraning dumadi urip kuwi sangka sapa urip kuwi arep ngopo pungkasaning urip kuwi kepriye ngerti ya Bratasena sangkaning urip kuwi ya peparinging kang maha urip Gusti kang anyipta jagat lantarane bapa biyung kowe lair ana ing Madyapada lah kok dadak kowe urip ki ngopo? Ayo. Kowe urip kuwi ngopo, Bratasena? Urip kuwi diutus dening Gusti kang gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika kowe urip. Yen kowe dadi satriya, nindakno darmane kasatriyan. Memayu hayuning jiwa, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sasama, memayu hayuning bawana yen satriya yen sira dadi Nalendra Ratu kudu bisa nentremake negara ngayomi para kawula yen kowe dadi Brahmana kudu bisa ya kuwi paling piwulang kang tumuju marang katentreman lan panembah mekaten iya
Lah banjur pungkasane urip kepiye? Ya bali ana ngersane kang maha urip. Ibarate gajah mati ninggal gading, macan mati ninggalo walulang, menungso mati ninggalo bebuden kang becik, nadyan wonge wis temekaning pati, nanging bebudenmu isih dilestarekake dening putra wayah. Kuwi tegese ninggal bebuden kang prayoga, ninggal amal soleh kang murakapi mengkono mau Bratasena. Pat Jaraja manah kula pukulun kados lumampahing dalu kepapat ngobor sewu. Bratasena wonten dawuh supaya gamblang rasamu manji ngono guwa garba ulun. Manjing jroning hangganira sang ruci Bathara wis gumolong cetane geleng gumulung agegelung minangkara. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baru saja kita saksikan sebuah sajian istimewa, Bimo Ngaji oleh Ki Haji Mantep Sudarsono, bagaimana Bratasena atau Bimo ketika harus melaksanakan perintah gurunya, Guru Durna, naik ke puncak Gunung Reksamuka, lalu menuju mencebur pada Samudra Minangkalbu. Saya ke Yai Imam Pituduh. Yai, ada yang menarik sebelum nanti pasti saya ke Pak Mantep. Kayugung susuing angin yang disebut oleh Pak Mantep tadi, yang Pak Mantep kemudian menyampaikan, itulah nafas, itulah sarang. Jadi kayu besar sarang angin. Dalam konteks tuntunan seperti apa sesungguhnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa TVRI, TV Pemersatu Bangsa dimanapun berada. Kiai Mantep Sudarsono, ini maestro wayang kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada pemirsa dan semuanya bahwa yang kita sedang dengarkan, sedang lihat, kita tonton, ini adalah ngaji 3 hal. Pertama adalah ngaji diri. Ngaji diri itu mengaji tentang diri kita sendiri. Nah, di dalam diri kita sendiri sebagai manusia ada nafsu macam-macam. Nah, simbolnya tadi disampaikan dengan butonya tadi. Butonya itu diwakili dengan warnanya hitam, ada kuning, ada putih, dan ada satu lagi merah. Oh iya. Ada warna-warna itu yang mewakili nafsu yang ada di dalam diri kita yang harus ditundukkan. Itu ngaji diri.
Dalam rangka apa? Dalam bahasa agama sebenarnya ini berat sekali, tapi ini harus disampaikan. Ini adalah suluk diri untuk menuju ke Tuhan. Jadi orang mau tahu Tuhan, mau kenal Tuhan, bahasa agamanya itu awaluddin itu ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Tuhan. Tapi bagaimana cara mengenal Tuhan kita? Itu. Ya, tuntunannya ada jelas. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Jadi siapa yang pengen mengenal Tuhannya, maka dia wajib mengenal dirinya sendiri dulu. Jangan cari Tuhan di mana-mana dulu, cari dalam diri kita dulu. Nah, mengenal dan mengetahui diri kita itu adalah awal kita untuk mengenal Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu nggak jauh dari kita. Qur'annya jelas kan? Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Sesungguhnya Muhammad, wahai Rasulullah, kalau engkau ditanya oleh hamba-hambaku, sesungguhnya aku dekat. Aku nggak jauh. Nah, kalau nyari Tuhan itu mulai dari diri sendiri. Nah, dari menundukkan hawa nafsu pertama disimbolkan oleh butonya tadi. Dan yang kedua harus punya niat yang kuat. Niat yang kuat itu awal dari benih-benih dari kenikmatan untuk bisa wusul, bisa nyampe kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya tadi niatnya harus kuat. Kuatul himam badrun ni'am. Jadi kekuatan tekad kita yang luar biasa tadi, bagaimana si Bimo melakukan satu perjalanan ruhaniyah, bukan hanya perjalanan fisik kalau tadi, itu perjalanan yang luar biasa untuk mencapai Sang Hyang Tunggal. Mencapai Sang Hyang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pada akhirnya tadi wahdatul wujud, menyatunya dengan Tuhan. Nah, ngaji dirinya ini terus dilakukan, menundukkan hawa nafsu. Baru itu hawa nafsunya saja itu belum selesai. Baru kita yang kedua ada namanya ngaji ekologi. Dalam wayang, kalau sampean belajar wayang ini bukan hanya sekedar cerita dongeng saja, tapi dalam istilah Islamnya kita bisa sebagai mauidhah bil hikmah wal hikayat. Dengan tauladan-tauladan dan cerita, hikayat-hikayat. Nah itu. Nah, ngaji ekologinya lihat, hampir struktur wayang ini semuanya ada ini unsur alam. Kenapa harus ada gedebok di situ? Kenapa harus ada gunungan dan ada di gunungan itu ada pintu gerbang dan ada kehidupan di sana, itu ada macam-macam, ada hewan, flora, fauna dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita ketahui bersama, sahabat. Kalau kita nggak tahu, maka wayang ini disepelekan. Padahal wayang ini adalah heritage dunia yang sudah diputuskan tahun 2003. Nah, ini ngaji diri, ngaji ekologi. Ini udah mau disemprit-semprit, waktunya habis. Tapi saya harus panjangin, kalau enggak ini nanti nggak sempurna. Ngaji diri, ngaji ekologi. Ngaji ekologinya di wayang banyak. Kenapa wayang ngaji ekologi? Karena juga ternyata wayang ini selain gubahan Sunan Kalijogo. Jadi wayang itu adalah heritage, warisan budaya kita yang harus kita lestarikan, karena dia melampaui batas generasi, lintas agama, lintas budaya. Jadi kalau ngaji wayang itu pasti lintas, bisa toleransi lah. Toleransinya pasti tinggi. Nah, ini yang penting lagi adalah bagaimana kita melihat wayang hari ini dan masa yang akan datang. Dan di masa lalu itu para Hindu sudah ada, di zaman Hindu ada, di zaman Islam digubah oleh Wali Songo menjadi sarana dakwah dan belajar agama. Nah, ini yang penting. Tadi ngaji diri, ngaji ekologi, terakhir ngaji ilahi. Ngaji ilahi, ngaji ketuhanan. Jadi di dalam wayang itu, dalang itu disebut sebagai dalla ala khairin. Orang yang menunjukkan kebenaran, kebaikan. Jadi kalau ngaji, wayang itu bukan hal yang haram. Kalau ada orang mengharam-haramkan wayang, dia nggak pernah tahu sejarah, dia nggak pernah tahu belajar agama. Lihat cerita Bimo ngaji, Bimo suci. Ya, ini adalah perjalanan spiritual manusia untuk menuju kepada Tuhan. Yang nanti pada saatnya adalah sudah ditundukkan tadi gunungnya, sudah ditundukkan nafsunya, ditundukkan hewan-hewannya tadi, ditundukkan juga yang terakhir tadi nanti bisa wusul dan bisa ketemu. Dalam bahasa torikohnya ini takhalli, tajalli. Jadi mengosongkan diri, mengisi dengan hal-hal yang positif, dan tajalli bertemu dengan Tuhan, bukan dengan zatnya Tuhan, tetapi kita bisa manunggaling kaulolan Gusti, wahdatul wujud, menyatu dengan Tuhan. Tidak ada aku, yang aku hanyalah Allah.
Nah ini keakuan aku hanyalah Allah itu gini, akunya imam, akunya HP, akunya Iman Brotoseno, akunya beliau, itu minjem akunya Allah. Kalau masih ada keakuan berarti dia belum benar-benar memahami, belum wahdatul wujud, belum nyampe kepada Tuhan. Kalau kita masih aku ini berapa tahun sih kita pinjam sama Tuhan, besok sudah nggak ada akunya. Aku yang ada adalah akunya Allah. Nah di situ wahdatul wujud tadi nyambung, masuklah dalam diriku. Nah itu di situ, belum terakhir nanti kembali. Nanti. Oke ya Imam, kita tahan dulu. Ini kira-kira begitu. Saya baru ngaji diri itu sudah kepusingan ini. Baru ngaji diri, ngaji ekologi, ngaji ilahi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah, kita lanjutkan obrolan kita. Saya ingin ke Pak Iman Brotoseno. Kebetulan ini Bimo ngaji, terus Brotoseno itu kebetulan juga ya nama lain dari Bimo. Saya menangkap dari sedikit di adegan depan betapa ketaatan, kepatuhan dan tekad yang kuat itu salah satu kunci yang kemudian membuat Bima ini terus melakukan perintah Durna. Dalam konteks kalau diaplikasikan dalam tentu peran kita di bidang masing-masing ke dalam keseharian, apa yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita pelajari dari wayang ini sesungguhnya, Pak Iman? Ya, kalau Bimo itu kan disimbolkan sebagai orang yang lurus ya, dan pokoknya dia membela yang benar. Jadi dan yang paling penting adalah komitmen gitu ya. Jadi itu bisa diambil dari filosofi wayang di sini bahwa komitmen itu penting. Komitmen dan kerja keras ya. Jadi di sini kita dalam profesi kita dan sekaligus bagaimana kita mengaplikasikan pekerjaan. Jadi saya rasa itu sebuah analogi yang pas ya. Apalagi ditambah dengan sikap Brotoseno atau Bimo itu, kalau di Pandawa itu kan Bimo itu disimbolkan sebagai simbol ngaji ya. Kita lihat Pandawa itu ada 5, pertama Yudhistiro, simbol syahadat. Ya. Kemudian Bimo simbol ngaji, Arjuna simbol zakat. Ya. Dan kemudian Nakula Sadewa itu simbol puasa dan haji. Jadi ya simbol ngaji itu berarti sesuatu yang sudah harus dijalani. Dan Bimo itu seperti itu gitu ya. Jadi dia patuh dengan rule of law gitu. Ya, ya. Patuh dengan hukum, patuh dengan norma-norma gitu ya. Jadi nggak ada cerita untuk dia belak-belak, mengkang-mengkong itu lah, nggak ada lah. Pokoknya lurus saja gitu ya. Berarti adalah tekad dan maksudnya bersetia di jalur itu, tidak tergoda pada apapun yang kemudian membuat melenceng. Terima kasih Pak Iman. Saya ke Pak Mantep. Kualitas kesatria seperti Bimo, Pak Mantep, seperti disampaikan oleh Pak Iman Brotoseno bahwa niat dan tekad yang kuat, lalu tetap bersetia pada kebenaran. Tapi bahkan setelah tadi itu bisa bertemu dengan Bathara Bayu di Reksamuko, ternyata masih belum selesai, masih harus ke Samudra Minangkalbu. Apa itu sesungguhnya, Pak Mantep? Ya, menurut saya Bimo itu kan tidak pernah puas kalau belum mendapat kepuasan, belum menemukan jati dirinya sendiri. Walaupun dengan Bathara Bayu petuahnya sudah betul, tapi Bimo belum puas. Ya. Maka Bathara Bayu pun menyarankan, wis toh,
saiki tutukno apa perintahe gurumu. Nah, nyemplung segara nyemplungo, cemplungi gitu. Nah, ketemu dengan ular. Nah, itu saya gambarkan orang itu tawaf di tanah suci itu. Wah, usuk-usukan begini. Ya. Karena apa? Wong bakal nggayu sejatine panembah kan gitu. Ya. Bima kan juga begitu. Nah, ternyata bisa apa itu menang dengan ular, ularnya mati, ketemu dengan Dewa Ruci. Maka Bima, kowe iki sapa? Dewa Ruci, aku ya kowe, kowe ya aku. Wah, kowe aja bingung to. Anane kowe bingung mergane kowe durung dunung. Wah, kowe iki kok saya lelungitan tembungmu. Kene iki nggon tembung sing lungit, nggon papan sing rungsit. Ora saben wong iso tekan kene lan ora saben wong ketemu karo aku. Aku sejatine dununging gegayuanmu. Lagi Bima nyembah. Mila nun sewu. Nek kula mastani wayang sekotak niku sing Islam niku Bratasena. Tegese dewa ora disembah, pake ora disembah, mbahe ora disembah, mboke ora disembah. Bratasena niku sing tak sembah ya sing nguripi aku. Iya. Sing nguripi aku, sing mateni aku kuwi sing tak sembah. Nah aku nyembah kowe kleru wong kowe ya kedunungan luput. Termasuk memakai bahasa kromo hanya kepada Sang Ruci Bathara tadi. Nah, ora gek gelem basa karo Dewa Ruci, mergo wis marem atine. Iya. Kon mlebu ene jroning awake Dewa Ruci terus metu dadi gelung. Untuk menggambarkan atine Bratasena wis gumolong, geleng, gumulung, mula metu dadi gelung. Kalau waktunya itu mencukupi. Sebetulnya harus digali. Pak Kiai tadi sudah jelas sekali. Iya. Saya ini kan hanya menggarisbawahi aja. Tapi saya mesti menyambung-nyambungkan. Anu begini Mas Nanang. Ya. Saya ingat ngendikane almarhum ya guru saya Gus Dur. Ngeten lho Mas, mantep. Wayang iki dudu tontonane wong goblok. Niku Gus Dur niku sanes kula lho, kula namung nerokaken. Wayang iki dudu tontonane wong goblok, tontonane wong pinter. Nonton wayang kuwi nganggo mikir. Ten lho. Kuwi kok ngono piye ya? Ngelmu tegese piye ya? Niku mikir, ngaten. Nek nonton barang sing tontonan gampang ya, nonton campur sari apa nonton dagelan ku anggar hahaha wis. Itu niku Gus Dur le. Nggih. Ya. Monggo. Baik Pak Mantep. Saya pengen berusaha menyambungkan setelah ngaji diri, ngaji ekologi dan ngaji ilahi. Lalu kemudian dari situ punya kesadaran untuk kemudian punya niat dan tekad yang kuat seperti yang disampaikan Pak Iman Bratasena, tetap bersetia di jalan lurus, lalu ada capaian yang tetap dalam istilah Pak Mantep tidak ada rasa puas untuk selalu berproses untuk menjangkau itu sampai ke dasar Samudra Minangkalbu tadi. Nah saya merasa ini kan pengalaman yang personal. Sementara kita hidup itu bersama-sama. Ini saya pengen tanya ke Mas Yan. Dalam konteks bermasyarakat, ya kita ini salah satu bagian. Sementara yang perjalanan seperti ini, saya kok merasakan ini perjalanan yang sangat personal sifatnya. Seperti apa kemudian dalam konteks kita hidup bersama ini? Iya, sebetulnya tidak terlalu apa ya. Kalau mau dibikin rumit ya rumit. Ya. Pengalaman saya sebagai pengurus RT nyaris seumur hidup menghadapi orang itu kan macam-macam. Orang itu boleh belajar apa saja. Kalau ngaji sampai ke Mekah sana silahkan. Kalau mau perguruan tinggi sama S7 kalau ada, silahkan. Tapi yang penting itu bagaimana dia menghadapi real masyarakat. Menghadapi tetangganya. Menghadapi misalnya ada tetangganya itu kehilangan motor. Menghadapi bagaimana tetangganya nggak bisa makan. Ini realnya bagaimana? Ya. Silahkan cari ilmu setinggi langit. Mendalami tasawuf sampai ke dasarnya. Minangkalbu tadi. Minangkalbu. Ya. Tapi tanggane luwe dia tidak bisa memberikan solusi. Terus apa gunanya? Nah ini, jadi sebetulnya Bratasena memberikan tantangan itu, lakon ini memberikan itu menurut konteks sosial ya, budaya. Menurut saya itu sederhana. Bahwa setelah puncak gunung lalu dasar samudera kedalaman itu sebenarnya masih ada ruang pembuktian iya, lagi. Betul. Lagi itu setelah masuk tadi, itu dia disuruh keluar. Nah keluarnya ini ya konteksnya sosial. Kalau mau di itu kan ini konteksnya sosial. Setelah kamu mencapai Tuhanmu, kalau kamu nggak akan bertuhan kalau kamu dengan tetanggamu nggak bertuhan. Nah betul.
Iya. Nah itu ngaji dirinya itu bukan hanya di diri, tapi diri kita selaku manusia. Pada akhirnya ke sana, kita sudah Iya. melingkar-lingkar ini kalau dengan demikian. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan berlanjut di segmen berikutnya, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan obrolan kita. Kita hampir sampai di penghujung acara, tapi kita masih punya sedikit waktu. Pak Iman Brotoseno, untuk membungkus kurang lebih tentang perjalanan Bimo tadi, dan kira-kira apa sesungguhnya yang perlu kita secara bersama-sama sadari untuk ke depan maju bersama-sama pula, dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Yanusa, sebenarnya tentang manfaat, tentang peran dan manfaat dalam hidup bersama ini. Ya, jadi kalau kita merefleksikan kehidupan kita, selain tadi disampaikan hubungan dengan Tuhan ya, dan juga masyarakat, dan yang jauh lebih penting juga saya pikir adalah hubungan dalam konteks kebangsaan ya, itu yang harus kita jaga. Gitu. Jadi apapun itu kita adalah bangsa Indonesia. Ya. Jadi dengan berbagai macam keanekaragaman suku, budaya, agama, kita satu. Bahkan Islam yang kita anut ini pun Islam yang sangat Indonesia gitu ya. Bukan Islam yang dari luar negeri ya, kita walaupun datangnya dari luar negeri, tapi dia bersatu menjadi alkulturasi dengan budaya setempat, menjadi Islam yang sangat toleran, Islam yang penuh kesejukan. Islam itu datang ke Indonesia tidak dengan perang ya, dengan budaya, dan wayang ini sebagai salah satu medium. Jadi kita melihat bagaimana kita harus menjaga budaya ini dalam bagian dari sebuah kebangsaan. Itu yang saya pikir menjadi peran yang paling penting dari kita semua. Iya. Terima kasih Pak Iman. Kesadaran diri yang kemudian mengarah pada kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang sama ini. Ya Imam, untuk mempertebal atau menggarisbawahi ini lagi. Ya. Jadi kalau bicara soal ngaji kita pada hari ini sebenarnya saya pengen menyimpulkannya, kesimpulannya panjang, tapi perlu disampaikan bahwa yang pertama tadi, jadi hubungan itu, ukhuwah kita yang harus kita jaga itu harus ada 3, meneruskan Pak Dirut tadi. Jadi sebagai Brotoseno, beliau sudah menyampaikan benar ini. Benar yang disampaikan ukhuwah watoniyah, bagaimana persaudaraan sama warga bangsa, ukhuwah insaniyah, bagaimana persaudaraan sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, dan ukhuwah islamiyah yang terakhir. 3 ukhuwah ini harus dijaga dengan benar, sehingga bangsa ini bisa kompak gitu loh. Nah, sukunya apapun, agamanya apapun, kalau hidup damai di dalam satu kesepakatan negara muahadah, negara Darussalam, negara Indonesia ini, negara yang damai, tentram. Nah, ini biasanya kuncinya kalau orang Islam harus memahami jimatnya Bimo Suci. Jimatnya Bimo Suci itu satu namanya kuku ponco noko. Kuku ponco noko itu harus menjalankan 5 hal. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah sarana kita untuk melatih. Syahadat itu ngelatih hati kita, ketebalan hati kita tadi. Iftah qalbak. Carilah fatwa di hatimu. Jadi mencari Tuhan di hati kita, kita berkomunikasi dengan Tuhan secara lebih detail. Terus yang kedua, sholat itu melatih ruh kita. Bagaimana kita mi'rajul mu'minin waktu sholat. Ini penting. Terus kemudian yang ketiga adalah puasa. Puasa itu melatih rasa kita. Jadi kalau kita puasa kayak gini terus nggak ada rasa iba dengan tetangga yang miskin yang nggak bisa makan, puasanya belum benar.
Terus kemudian zakat, ini melatih akal kita, bagaimana kita kerja keras, banting tulang, terus kemudian kita nggak keluarkan uang kita untuk zakat, ini melatih akal kita. Nah terakhir di dalam diri manusia, haji dan umroh itu adalah ibadah fisik, melatih fisik kita. Artinya apa? Jimatnya Bimo ini jimatnya beliau Brotoseno. Beliau ini kan Brotoseno. Sudah iman ditambah Brotoseno lagi. Jadi lakunya laku batin dan laku zahir. Nah, itu jimat 5 ini harus diamalkan sehingga kehidupan bisa damai, tentram. Itu 5. Jimat yang kedua yang penting yang dimiliki oleh Bimo, ini penting ini disampaikan oleh pemirsa. Jimatnya Bimo itu adalah dodot bang Bintulu. Oleng Bang Bintulu. Tulu aji. Dodot bang tulu aji. Dodot bang tulu aji itu yang dimaksudkan adalah 3 pegangannya beliau adalah pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Dimensi yang hari ini kita pelajari adalah dimensi ihsan. Wali Songo terutama Sunan Kalijogo mengajarkan kepada kita bukan ngomong fikihnya dulu, halal haram, nggak boleh bid'ah, nggak ada. Yang diajarkan dulu ihsannya dulu. Ihsan itu apa? Goodness. Berbuat kebajikan kepada siapapun. Nah ini yang diajarkan kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada orang lain, bahkan dengan Tuhan. Ya Imam Pituduh, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Pak Iqbal Brotoseno, Mas Yanusa, Pak Mantap. Pemirsa, ada satu hal bahwa capaian tertinggi maupun capaian terdalam pada akhirnya kemudian adalah perwujudan dari itu semua. Bagaimana kita berperan sebagai bagian masyarakat dalam upaya-upaya menciptakan sebuah hidup bersama yang harmonis. Kurang lebih seperti itu, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akan bertemu lagi di Wayang dan Dakwah edisi berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, mari kita saksikan lanjutan kisah Bimo Ngaji oleh Ki Haji Mantep Sudarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun sira anggak guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukuran tuk wong tapa ingkang wusangkur lan mikir paweweng liyan iku pantes sira Guranana kaki sartane kamrono. Bratasena kawula nuwun timbalan ing adhawuh bukulun. Nah, kepiye rasamu dina iki? Sampun madhep mantep marem raos sing manah kula. Malah kapara kula mboten kepengin wangsul dumateng papan kula sekawit. Lulu ora kena kaya mengkono jalaran durung rampung ayahmu Madya Pada. Ibarate wong memangan iki mau mungkin naryo ngicipi lan icip-icip sira wis bisa ndungkat mungguh babaring ngelmu kasampurnan. Tegese Bratasena dina iki iso weruh ing diri, bisa mawas diri dadi jati diri. Lamun wis mengkono Bratasena, kowe wis bisa sampurna uripmu ing donya prateng delahan. Ibarate kaya dene kowe pitakon, aku iki sapa, aku iki arep ngopo, aku kudu kepiye. Batanganing cangkriman ya lelakon iki mau.